Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid yang mulia ini melakukan sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua dan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya Ulumuddin yang merupakan ikhtisar atau ringkasan daripada apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita masuk di dalam bab dijelaskan syurutul iradah wa tadrijul murid fis suluk. Syarat al-iradah. Jadi orang memiliki keinginan untuk menempuh perjalanan spiritual, kita bahasanya lah begitu. Punya keinginan untuk mengenal Allah, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat. Maka itu disebut dengan al-murid. Di situ ada beberapa syarat. Di antara syarat-syarat yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu adalah menghilangkan hijab. Menghilangkan hal-hal yang menghalang-halangi dirinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan falya'lam anna 'alaihi ay yuqaddim syurutan li raf'is saddi wal hijab alladhi bainahu wa bainal haqq. Ketahuilah maka wajib baginya untuk memenuhi syarat-syarat yang dapat membuka hijab penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya arba'atun. Sedangkan hijab itu ada 4. Dikatakan al-malu wal jahu wat taqlid wal ma'siyah. Yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah jah. Jah ini popularitas. Jah ini keinginan untuk dimuliakan dan dihormati. Wat taqlid dan bahasa kasarnya membebek. Artinya ikut dengan tanpa dasar. Wal maksiyah dan kemaksiatan. 4 ini merupakan hijab yang mesti dihilangkan oleh seorang hamba yang memang benar-benar dia menginginkan kehidupan yang layak kelak di akhirat. Menginginkan berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ma'rifah billah. Kalau masih ada kaitan, fala yata'allaqu qalbuhu bi syai'in minal mal alladhi la yahtaju ilaihi wa la yatturruhu. Hendaknya dia tidak mengaitkan hatinya sedikit pun dengan urusan harta benda yang dia tidak membutuhkannya. Adapun bila mana terbesit di dalam hatinya
hal-hal yang memang menjadi kebutuhan primernya, maka itu bukanlah sebuah penghalang. Kadangkala orang ya lapar, gak bisa makan, kemudian terfikir, yang berarti di situ ada ta'alluq, ada kaitan. Sebab memang dibutuhkan dalam sebatas hal yang bersifat seperti itu. Adapun lebih dari itu, maka jangan sampai disibukkan hati, jiwa, dan pikirannya dengan urusan harta yang sifatnya melebihi daripada kebutuhan, termasuk dalam hal-hal yang bersifat sekunder, ya. Hal-hal yang bersifat tahsinat dalam bahasa Arabnya, penyempurna, kelayakan tempat, kelayakan kendaraan, kelayakan lebih daripada yang dia butuhkan, sampai merusak sholatnya, sampai merusak akal fikirannya. Bahkan kadangkala ketamakan seseorang membuat dirinya berani mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu tidak menjadi hijab antara dirinya dengan Allah? Makanya dikatakan wa ta'atun minal harami ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Ketaatan yang dibangun atas perkara yang haram, maka seperti orang yang membangun sesuatu, membangun pondasi di atas ombak. Di pinggir pantai dia ngebangun, ya nggak mungkin dia gali pasir datang, dia ngebangun dihantam oleh ombak lagi, nggak selesai. Itu orang yang, makanya di dalam agama kita ini perlu diperhatikan. Ada orang hidup, ia takasyuf dalam bahasa Arabnya, dia hidup compang-camping begitu. Dia hidup tidak menikmatin rezeki yang Allah berikan. Namun dia memiliki hati yang kenceng mencengkram jiwanya, punya tatalluq, punya keinginan yang besar terhadap harta benda. Orang yang semacam ini nanti akan dihisap seperti hisapnya Qarun, padahal dirinya tidak memiliki apa-apa. Udah miskin di dunia, udah nggak milikin apa-apa. Di akhirat dia dihisap dengan hisap yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ta'alluq yang dimiliki. Adapun mencari nafkah yang halal, terutama di zaman kita saat ini, kata Imam Haddad dikatakan la yaslu fi hadzal zaman illa al-ghina. Di zaman ini yang paling cocok itu adalah kekayaan. Sebab dunia telah menguasai hati-hati manusia. Kalau dia hidup di dalam kemiskinan, sedangkan di kanan kirinya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, mungkin dia bisa bersabar. Keluarganya, anaknya, kalau dia pun bisa bersabar dan seterusnya. Sehingga untuk kita saat ini, bagaimana kita mendapatkan nafkah yang halal, itu prioritas dalam hidup. Bahkan sebelum bermacam-macam ritual ibadah yang kita lakukan, kita sholat, kita puasa, kita begini begitu, tapi yang kita konsumsi adalah perkara yang haram. Kata Nabi, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bih. Setiap perkara, setiap daging yang tumbuh daripada hal yang haram, maka lebih layak untuk masuk neraka. Sebaliknya, man akalal halal, siapa yang makan dari yang perkara yang halal, ata'at jawarihahu sya'at am aba, maka anggota tubuhnya dengan secara otomatis akan taat, mau tidak mau akan taat. Itu akan bercahaya apa yang masuk di dalam hatinya itu. Dia akan mungkin tadinya biasa-biasa saja, tapi karena dia menjaga dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang syubhat,
dia makan daripada yang halal, maka anggota tubuhnya itu tergiring ke masjid, berkumpulnya dengan orang-orang saleh, kumpulnya dengan orang-orang yang baik. Makanya prioritas. Ada orang datang kepada Nabi mengeluhkan doa yang tidak kunjung diterima, maka kata beliau, atib mat'amak tustajab da'watak. Perbaiki makananmu, perbaiki makananmu, maka doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang sampai dia itu di padang pasir, aghbar aghyar, sampai dia berdoa itu sampai dipenuhi dengan debu, minta kepada Allah, artinya ibadahnya luar biasa sudah, tapi akluhu haram wa malbasuhu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu lahu, mana mungkin dikabulkan oleh Allah? Percuma, nggak bakalan dikabulkan oleh Allah. Sehingga aklul halal itu merupakan prioritas. Itu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan mencari nafkah yang halal. Misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man bata ala iyalih bata maghfurun lah. Siapa yang tidur di malam hari tapi dia capek karena menanggung kehidupan keluarganya, dia mencari nafkah, dia bekerja, maka malam hari itu bata maghfurun lah, dia tertidur dalam keadaan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lil abdi dzambun la yughfar illa al-humum fi talabil ma'isyah. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hamba Allah itu memiliki dosa, di mana dosa itu tidak bisa diampuni oleh puasa, oleh zakat, oleh salat, kecuali kerisauan di dalam mencari nafkah yang halal. Dia sumpek, dia ini kok krisis ini, kondisi ekonomi kok sumpek, memikirkan keluarganya, memikirkan, tapi di dalam batasan yang wajar, bukan. Maka orang yang semacam ini diampuni dosanya. Dan ada dosa itu tidak terampuni kecuali dengan kerisauan itu, kegelisahan itu, kesumpekan itu, kesumpekan di dalam urusan ma'isyah. Jadi jangan berpikir kita akan mengatakan, aduh saya berarti hubud dunia ini, dunia udah nggak punya, udah mikirin apa-apa. Enggak, itu bahkan merupakan jalan Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dengan cara kondisi ekonomi yang seperti itu. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi berjumpa melihat seorang pemuda keluar dari rumahnya, dia keker, sehat. Sahabat bilang kepada beliau, ya Rasulullah, lihat tuh betapa orang ini gagah ya. Sayang kegagahannya tidak digunakan untuk jihad fisabilillah. Kata beliau, orang itu pengen bekerja, maka idza kharaja yas'a min ajli walidayhi kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau orang itu keluar bekerja untuk menafkahi, mencari nafkah yang halal, untuk menafkahi kedua orang tuanya, maka itu adalah sabilillah, jihad fisabilillah. Wa idza kharaja yas'a min ajli auladihi sighara, atau kalau dia ingin menafkahi anak istrinya, fahuwa fisabilillah. Bahkan kata beliau, wa idza kharaja yas'a afan ala nafsihi, bahkan kalaupun dia keluar hanya untuk menjaga diri agar dirinya tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta, menjadi beban orang lain, dia bekerja untuk bisa mandiri, fahuwa fisabilillah, itu adalah di jalan Allah. Tapi wa idza kharaja yas'a, katanya, takatsuran wa sum'atan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia keluar berusaha untuk status sosial, pengen membangga-banggakan hartanya, maka itu adalah di jalan syaitan.
Nah, ini siasatul mal. Intinya di dalam pelajaran ini adalah ketergantungan hati terhadap harta benda yang berlebih itu merupakan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yab'ud an mawdhi'il jah bitawadhu'i wal wa itharil khumul. Dan juga hendaknya menjauhkan diri dari tempat-tempat yang bersifat popularitas, ya. Dan lebih mengutamakan khumul, tidak dikenal. Lebih mengutamakan khumul. Dikatakan adz-dzuhur qasamuz zuhur, katanya. Orang terkenal ini nyiksa diri. Apa namanya? Pundaknya itu, punggungnya itu mendapatkan beban yang berat. Saya banyak punya teman-teman yang terkenal, itu kasihan. Dia nggak mau makan di warung aja sulit, orang pada datang minta selfie, minta ini. Jangankan mau nongkrong pinggir jalan. Jadi apa namanya, segala hidupnya ribet. Itu dari sisi duniawi. Lebih besarnya lagi adalah ketergantungan hati untuk dikenal. Jangan sampai ada kita menjadi orang, lu kenal gue enggak? Waduh, siapa ente? Semesti semua orang harus kenal. Kita sama Tuhan aja kagak ingin bener. Kadangkala manusia seperti itu, senang untuk dipuji, senang. Di antara orang-orang itu adalah memiliki sifat yang tidak suka popularitas, adalah ketidaksukaan dirinya untuk tampil, untuk ada di depan, untuk yang lebih berperan. Dia lebih suka khumul. Nah, ini sebetulnya mau terkenal mau tidak itu bukan masalah. Yang paling masalah itu adalah ketergantungan hati untuk dikenal. Hati menikmatin itu semua, itu yang berbahaya. Sebab kalau nggak dikenal ya kita nggak mengenal ilmu. Kalau nggak mengenal para ulama yang selama ini dikenal di mana-mana, ya hanya Allah yang mengetahui isi hati mereka. Tapi di zaman kita sekarang ini, karena kebutuhan dan banyaknya manusia yang tidak mengerti ilmu, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Kalau urusan ikhlas atau tidak ikhlasnya udah deh, yang penting sampaikan dulu agar orang-orang mengerti agama, mengerti urusan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi hati kita dituntut untuk tidak suka menyukai popularitas. Dikatakan oleh seorang ulama, kalau tidak salah Qadhi Iyad atau Ibrahim bin Adham atau Sufyan Ats-Tsauri, saya lupa siapa di antara ulama sufi itu mengatakan, tidak serius dengan Allah orang yang lebih suka untuk popularitas. Dia nggak serius sama Allah. Dia lebih senang untuk tampil, suka dipuji, nggak suka kalau ada yang mengkritik. Orang yang khumul itu bila mana diperbaikin, ada yang mengkritik dirinya, dia girang, senang. Sebab mengarahkan dirinya lebih baik. Itu diantara penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yartafi min hijabit taklid bitarkil asabi ta'assubi wal hawa. Dan juga untuk kita keluar dari hijab taklid, di antaranya kan yang menghalang-halang ini adalah taklid, membebek, ikut membabi buta, fanatik buta. Sebab dengan taklid yang berlebihan,
kita akan menjadi orang yang fanatik buta. Orang kalau sudah fanatik buta, repot. Seperti orang buta, itu disebut dengan fanatik buta, taklidul a'ma. Dia ada satu burung onta atau burung onta gede itu kan. Dia buta. Dua orang buta, dipegangnya, dia satunya kebetulan megang lehernya. Apa itu? Gajah katanya. Dia buta. Gajah kok saya pegang sendiri? Gajah itu, saya pegang belalainya. Yang satunya bilang, bukan, itu burung. Karena dia pegang bulu-bulunya. Enggak burung. Gimana burung? Gajah. Ribut terus. Sampai akhirnya terbang. Terbang dia. Terbang kan? Mana mungkin ada gajah terbang? Katanya enggak. Tetap itu gajah meskipun terbang. Ini apa? Taklid asabiyah yang berlebihan. Nah, ini ada hal-hal yang seperti itu, baik dalam konteks kesukuan, konteks bahkan kalau sudah urusan fanatik ini, wah itu bahaya. Makanya al-asabiyah aqwa minad din. Asabiyah itu lebih kuat daripada agama kadangkala. Mohon maaf, kadangkala ada slogan, kita ini adalah orang Indonesia sebelum beragama Islam. Kan ada orang yang mengungkapkan seperti itu. Kita bukan Islam sebelum Indonesia. Ini bahaya ini. Kita dituntut secara naluri, secara agama untuk cinta tanah air. Hanya orang yang tidak normal, yang tidak mencintai tanah airnya, orang sakit. Namun pada sisi yang lain, ya kita tidak boleh fanatik berlebihan, bahkan mengalahkan kepentingan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak perlu dipertentangan dan selamanya tidak akan bertentangan. Tapi manakala afiliasi berubah menjadi sebuah nilai-nilai ta'assub, nah itu yang berbahaya. Makanya pernah itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang Yahudi menyulut kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj. Jadi sebelum mereka masuk Islam, kabilah mereka disebut ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Selalu bersaing dan tidak sehat persaingan antar suku ini. Sampai saling membunuh satu sama lainnya. Sampai datangnya Islam oleh Nabi, udah nggak ada Aus dan Khazraj lagi. Yang ada adalah Ansor, pembela sahabat Nabi Muhammad, pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun musuh-musuh Islam selamanya nggak akan pernah diem. Mereka pasti akan sampai sekarang itu dirusak pemikiran-pemikiran kaum Ansar. Diingat lagi syair-syair yang pernah diungkapkan di dalam peperangan, kemudian kemenangan yang pernah diraih di dalam fulan membunuh fulan, itu diungkit kembali, sehingga membuat orang-orang Aus dan Khazraj ini yang tadinya udah masuk Islam semuanya emosi lagi, panas lagi. Yang menyebar itu semua adalah orang-orang Yahudi. Maka sampai pedang dihunus saat itu, mau berkelahi lagi. Nabi dengar, saat itu beliau cuman pakai selimut. Yang beliau pakai itu tergopoh-gopoh beliau. Enggak pakai baju, yang dipakai itu adalah selendang beliau. Tergopoh-gopoh beliau menemui mereka dan mengatakan, ajahiliyatun ba'dal Islam. Kalian mau jadi primitif lagi setelah agama Islam, mau berafiliasi dengan afiliasi sempit yang membawa permusuhan, yang membawa kita tidak mau menerima kebenaran. Apakah seperti itu? Nah, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Wadhkuru nikmatallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Udah jangan ribut lagi. Ingatlah nikmat Allah. Tadinya kalian bermusuhan, akhirnya bersaudara. Terus ingat lagi terhadap jahiliyah. Itu yang pernah terjadi, bahwa kita jangan sampai terjebak di dalam fanatisme yang berlebihan, apapun bentuknya, termasuk di dalam beragama. Termasuk di dalam beragama. Karena kalau orang sudah fanatik, udah nggak bisa menerima kebenaran. Kayak anak muda, udah asyik sama satu orang, yang bilangin gurunya, yang bilangin orang tuanya, kagak didengerin. Karena udah cakep menurut dirinya, udah pas bagi dirinya. Saya pernah itu ada orang datang kepada guru, dia masih mendingan, masih musyawarah. Kata, saya mau kawin fulanah. Kata gurunya, jangan tergesa-gesa, istikharah aja dulu, katanya. Hanya istikharah. Tahu-tahu beberapa hari berikutnya dia datang. Guru, saya sudah istikharah. Gimana kamu? Mimpi apa dalam tidurmu? Iya, saya mimpi. Yang saya lihat itu sesuatu yang hitam, katanya. Sesuatu yang hitam. Kurang bagus kalau begitu, nak. Tapi hitamnya hitam manis. Masih cari alasan itu. Masih mencari pembenaran. Kapan itu terjadi? Kalau sudah asabiyah, kalau sudah fanatik, udah nggak bisa. Akhirnya benar, kawin dia terpaksa. Kawin. Meskipun sudah dikasih petunjuk. Seharusnya orang yang begitu nggak perlu datangin guru, nggak perlu datangin ulama. Kalau sudah mau mengerjakan sesuatu, sebab akan berbahaya di saat dirinya minta musyawarah, minta pendapat, tapi pendapatnya disepelehkan, bahkan tidak digunakan. Itu malah berbahaya. Minta doa aja datang. Saya datang mau kawin sama fulana, doain, gitu aja. Jangan musyawarah. Akhirnya apa? Enggak lama rumah tangganya berantakan, ini begitu. Ini satu contoh kecil. Lebih dari hal ini, bahwa fanatik itu berbahaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fanatik ta'assub itu berbahaya. Enggak mungkin orang kalau udah fanatik enggak mau dinasehatin, enggak mau menerima kebenaran. Fanatik dalam segala hal. Fanatik di dalam segala hal. Kemudian wal yasduq fit taubati wal khuruj minal madhalim. Dan di antara syarat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah serius di dalam bertaubat dan keluar dari kezaliman, baik yang bersifat manusiawi, hak-hak adami. Kita biasa nyakitin orang, zalimin orang, berhenti minta maaf. Atau yang ngambil hak-hak orang, kembalikan. Nah, itu yang akan mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yusahhihi taubah, siapa yang tidak memperbaiki taubat, wa arada ay yaqifa ala asrarid din, kana kaman yuridu ay yaqifa ala asraril Qur'an wa huwa lam yata'allam lughatal Arab. Orang yang tidak memperbaiki taubatnya dan dia ingin mengenal Allah, ingin ma'rifah, ingin mendapatkan akhirat, ingin mendapatkan surga firdaus, ingin, sama seperti orang yang ingin mengenal rahasia-rahasia agama. Seperti orang yang ingin mengenal Al-Quran tapi dia tidak bisa bahasa Arab, gak ngerti bahasa Arab. Ini orang Arab yang ngomong kepada orang Arab. Maksudnya bukan hanya kosakata yang tidak, tapi karena dalam bahasa Arab itu sangat luas. Bahasa Arab itu memiliki gramatika yang luar biasa. Dari sisi susunannya, ada ilmu disebut dengan ilmu nahwu, ada ilmu disebut dengan ilmu saraf, ada ilmu yang disebut dengan ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu bayan,
ada lagi ilmu syair, ilmu arud, ilmu qawafi. Wah banyak, itu bahasa Arab luar biasa. Masing-masing di dalam ilmu itu ada babnya. Dan semua itu tertuang di dalam Al-Quran. Kagak ngerti urusan gini, pengen ngerti rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran, ya mimpi. Apalagi cuman terjemahan. Apalagi cuman bisa kosakata aja kagak ngerti. Ya sama juga orang yang tidak bertaubat tapi tahu-tahu pengen mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin. Fala budda min taqdimil lugha thumma at-taraqqi ila asraril ma'ani. Pertama kali dia mestinya memahami bahasa terlebih dahulu, baru makna-makna yang tersirat di dalam Al-Qur'an akan dia tembus semuanya. Fakadzalika la budda min tashihi syariah thumma at-taraqqi ila asrariha. Begitu pula seseorang mesti dia memperbaiki urusan syariatnya. Mengerti dia cara sholat yang benar, wudhu yang benar. Itu Imam Syafi'i. Kata Sayyidah Nafisah mensifatin beliau, kana asy-Syafi'i yuhsinul wudhu. Syafi'i itu, ini Sayyidah Nafisah namanya Nafisah bintil Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu Sayyidah, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya Sayyidina Hasan. Beliau itu meninggal di Mesir. Ketika tadinya lahir di Mekah, kemudian hidup di Madinah, kawin dengan Sayyidina Ishaq bin Ja'far As-Sadiq. Pergi ke Mesir karena permintaan orang-orang pada sekitar tahun 200 Hijriah. Pergi ke Mesir. Kemudian oleh penguasa Mesir, gubernur Mesir saat itu, beliau diminta untuk tinggal di situ. Diminta karena kewaliannya perempuan. Akhirnya tinggal. Kebetulan Imam Syafi'i pas di Mesir saat itu. Akhirnya banyak Imam Syafi'i belajar kepada beliau ini. Bahkan Imam Syafi'i berwasiat kalau lagi sakit, Imam Syafi'i minta doa agar sembuh dari doa beliau. Bahkan kalau lagi sakit, kalau pas mau meninggal, beliau berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong yang nyulatin saya Sayyidah Nafisah. Akhirnya ketika Imam Syafi'i meninggal, dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah hanya ikut nyulatin, yang nggak jadi imam, jadi makmum. Ada salah seorang murid Imam Syafi'i yang menjadi imam dalam sholat jenazahnya Imam Syafi'i. Itu komentarnya, kana asy-Syafi'i yuhsinul wudhu. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204. Beliau wafat pada 206. Artinya selisih 2 tahun daripada wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wudhunya baik. Orang yang baik wudhunya berarti baik sholatnya. Orang yang baik sholatnya berarti semua ibadahnya baik. Dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Wa idza salahat salatu salahat sairu a'mali. Pertama kali sesuatu yang dihisap oleh Allah nanti ibadah seseorang hamba itu adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain akan baik. Sebaliknya kalau jelek, puasanya jelek, zakatnya jelek, akhlaknya jelek. Nah, ini mulai dari salat. Nah, dipuji Imam Syafi'i dari sisi itu. Fa idza qaddama asy-syurut al-arba'ah kaman tatahhara wa sara salihan lis-shalah. Siapa orang yang telah memenuhi syarat yang 4 tadi, menghilangkan diri daripada ta'alluq kepada harta, kepada popularitas, dan tidak ta'assub dan menghindari kemaksiatan, maka dia seperti orang yang telah menyucikan dirinya, sudah layak untuk melangkah, layak untuk melakukan sholat. Kalau orang mau sholat, fayahtaj ila imamin yuktada bihi wa huwa syekhul hadi. Tapi tidak cukup hanya selesai di situ, tapi membutuhkan imam kalau mau sholat itu. Imamnya siapa? Seorang syekh, seorang guru yang membawanya, yang menjadi petunjuk baginya. Faman lam yakun lahu syekhun yahdihi qadahu syaitan ila turqi. Karena orang yang melangkah menuju Allah
tanpa ada seorang guru, maka akan digiring oleh setan. Yang menggiring itu setan. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada orang mau melepaskan dirinya dari guru, tahu-tahu dia didatangin seseorang di dalam yang biasanya dia hadir di majelis gurunya, dia nggak hadir di majelis zikir itu, dia nggak hadir sampai bertahun-tahun, akhirnya ketemu suatu saat sama gurunya. Kata gurunya, "Nak, kamu kemana? Kok nggak ada?" "Maaf guru," katanya, "waktu jadwal majelis itu kebetulan barengan jadwal saya masuk surga." Kata. "Wah, hebat banget kamu." "Iya, saya selama ini ibadah itu sholat maghrib, isya, bahkan kadang sampai subuh di surga." "Wah, enak banget. Boleh dong ngajak saya sekali-sekali," katanya. "Boleh," katanya. Akhirnya kata ini, sebentar lagi menjelang waktu maghrib akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan datang sahabat saya, yarhamukallah, yang membawa saya ke surga. Kata dia, "Oh ya dah, kalau gitu saya ikut bener." Tahu-tahu memang datang orang pakai pakaian putih itu. Terus bilang, "Ayo pejem." Bener pejem dia, pejem. Tahu-tahu dia sudah berada di taman yang indah, suasana yang begitu syahdu, artinya mendukung untuk khusyuk. Ini sudah tiba di surga, beribadahlah sesuka hati, nikmatilah kenikmatan surga, katanya. Akhirnya sholat dia di situ. Kata gurunya, "Oh ini nak surgamu," katanya. "Iya, makanya saya berhenti hadir majelis," katanya. "Karena saya sudah dapetin ini surga yang luar biasa. Kalau begitu, coba pejem matamu lagi." Dipejem lagi. "Sekarang buka matamu." Pas buka ternyata dia berada di tempat sampah. Jadi selama puluhan tahun dia beribadah nggak sah, sebab dia berada di tempat sampah. Makanya kata Allah kepada Nabi itu terhadap orang-orang yang seperti ini, "Pengenkah engkau saya kasih tahu orang yang paling rugi, ahsaruna a'mala, orang yang paling rugi amalnya, alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yang menyangka bahwasanya dia adalah orang yang berbuat baik padahal jelek pekerjaannya, dianggap ini yang terbaik." Itu kenapa Allah mengutus para utusan. Jadi seandainya manusia itu bisa melangkah sendiri di dalam mencari Tuhannya, mengenal Allah, maka nggak perlu ada Al-Quran, nggak perlu ada Nabi yang diutus. Cukup sudah dengan naluri dan insting yang memang Allah taruh di dalam hatinya untuk mengenal Allah. Dia akan berusaha sendiri, kan begitu. Nyatanya sesat. Akhirnya mempertuhankan berhala, mempertuhankan matahari, mempertuhankan ini dan itu. Itu akibatnya karena tidak punya guru. Makanya kata Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Dalla qaumun man laysa lahu syaikhun yurshiduh." Sungguh sangat sesat satu kaum yang tidak memiliki syekh yang menunjukkan mereka ke jalan Allah. Maka diperlukan seorang guru yang menuntunnya, yang dia ikuti, yang menjadi tauladan di dalam hidupnya. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Jangankan, makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bersama dengan orang-orang sadiqin. Bukan mengatakan kunu sadiqin, tapi kunu ma'as sadiqin. Hendaknya engkau bersama dengan orang-orang yang sadiq, orang-orang yang saleh. Nah, itu yang disebut dengan guru. Faman lam yakun lahu syaikhun yuhdi qadahu syaitan ila turki. Siapa yang tidak memiliki guru yang memberi petunjuk kepadanya, maka akan digiring oleh syaitan ke jalan syaitan. Dan ini banyak di zaman kita sekarang. Orang-orang yang tidak kenal syariat. Saya ketemu beberapa orang, Habib ini masih syariat katanya. Terus kita ini sudah, kalau diibaratkan surat Fatihah,
Kita ini udah iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in katanya. Antum masih iyyaka na'budu, artinya masih proses ibadah. Saya sudah selesai, sudah iyyaka nasta'in. Wih, hebat ini. Ya, Nabi aja sholat, dia gak sholat. Merasa dirinya udah dikasih tahu gimana, nggak bisa. Kenapa? Dikuasain oleh syaitan. Karena dia tidak punya pembimbing yang membimbingnya. Makanya dikatakan wal mustaqil bi nafsihi kasyajarah allati tambutu bi nafsiha tajuffu 'alal qurb wa in baqiyat aw raqat wa lam yuthmir. Seperti pohon, beda pohon yang dirawat dengan pohon yang tidak dirawat. Ada duren nih, duren yang di kebun dengan duren yang hidup liar di hutan. Itu lebih bagus hasilnya yang di kebun. Bahkan kadangkala beberapa pohon itu kalau dibiarkan liar begitu saja tumbuh iya, cuman nggak berbuah, ataupun kalau berbuah tidak bagus buahnya. Nah di sini begitu pula manusia, ketika kita ingin menghadap kepada Allah terus menyendiri begitu, tidak punya guru, tidak ngaji, ya seenaknya sendiri sesuai dengan isi hatinya. Fa idza wajada syekh kana mu'tasamahu wa kana ali ayyahmiyahi bi hisnin hasin. Dan bila mana dia sudah memiliki seorang syekh, maka syekh itu akan melindunginya dengan benteng yang kuat. Wa huwa arba'atun, dan pelindung itu ada 4. Apa itu? Al-ju', lapar, was-sahar, dan begadang, gak tidur malam, was-sumut, dan diam, wal khulwah, dan menyendiri. Ini yang paling mujarrab untuk membersihkan hati. Orang kalau udah lapar itu nafsunya gak begitu kuat. Tapi kalau udah kenyang keinginannya banyak. Kalau udah kenyang tuh pengen macam-macam. Paling tidak pengen tidur. Jangankan mau ibadah, paling tidak pengen tidur. Kalau udah kenyang, ini kayaknya habis ini kalau ngeteh lebih enak nih. Kalau ngeteh enaknya itu sambil dengerin lagu. Kapan baca Qur'annya? Kapan zikirnya? Kapan mau mengenal Allahnya? Ini Indonesia ini, subhanallah. Dalam riset, lembaga riset apa itu namanya, saya lupa, disebutkan nomor Indonesia ini nomor 1 negara yang penduduknya kecanduan handphone. Mereka rata-rata tidak kurang dari 8 jam sehari. 24 jam itu tidak kurang dengan handphone berapa? 8 jam. Sedangkan orang yang melebihi dari itu dalam kategori sakit. Jadi sebetulnya kita ini sakit berjamaah. Di mobil handphone, di rumah handphone, sampai ngobrol. Kadang kita itu ditegur, dengerin apa katanya. Orang ngobrol ngomong gitu. Lihat ini, ngelihat itu, la ilaha illallah. Makanya rukun daripada mujahadah itu, rukun di dalam mujahadah itu adalah lapar, bangun malam, ya. Bagaimana mungkin orang yang cinta kepada Allah terus dia nggak mau qiyamul lail? Nah, dikatakan dalam kitab-kitab terdahulu, sungguh pembohong orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi kalau malam ngorok. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kadzib, kata Allah, bohong orang yang mengaku cinta kepadaku tapi ngorok, tidak menikmati. Bukankah setiap kekasih itu suka menyendiri dengan kekasihnya? Dikatakan oleh Imam Abu Madyan Al-Maghrabi, beliau mengatakan, Syu'aib, la yuqadul wilayah illa fil lail. Kewalian itu tidak diangkat kecuali di malam hari. Orang yang tidurnya jam 11. Makanya kita itu tidak dianjurkan untuk begadang. Nabi itu sunnahnya awal isya udah tidur.
awal isya tidur. Kita kan enggak. Apalagi menjelang akhir tahun, banyak liburan. Jadi awal isya sehingga kita puas tidur 5 jam, 6 jam itu udah puas. Tapi kapan itu? Kalau kita tidur jam 10, jam 9 udah tidur, maka jam 3 udah bangun, jam 4 udah bangun. Enak, seger, qiyamul lail. Tapi kalau tidurnya jam 1, subuhnya di Afghanistan. Jam 6 lewat subuhnya. Nah itu qiyamul lail sangat penting disebutkannya. Kemudian as-sumut, diam. Nggak banyak omong. Tuh, lisan itu bahaya. Lisan itu bahaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dari pengen tidak banyak omong sampai beliau ngambil kerikil ditaruh di mulutnya kalau mau keluar. Kerikil banyak, ya ketelan kalau nggak ini. Akhirnya beliau diem. Sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi diem. Makanya dikatakan idza kanal kalam fiddah fasukutu dhahab. Kalau omongan itu adalah perak, maka emasnya itu adalah diam. Apalagi komen-komen yang nggak jelas. Di zaman kita sekarang ini, diam itu bukan hanya sekedar mulut, tapi juga keinginan nafsu jari jemari ini juga berpengaruh. Orang diem di dunia nyata diem, tapi di dunia maya paling cerewet. Banyak itu. Di grup suka berdebat, suka ini. Walhasil diem itu subhanallah. Orang yang bisa menjaga dirinya, bisa nggak banyak omong selama 40 hari, maka antaqallahu bil hikmah. Nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari mulutnya kata-kata hikmah. Kemudian juga al-khulwah, menyendiri. Khulwah. Kadang kita menyendiri beribadah sejam aja sendirian sumpek. Giliran rame-rame semangat. Nah itu tandanya murai namanya. Tandanya orang riya. Orang riya ini kata Nabi itu lebih tersembunyi dari semut hitam di tengah malam. Udah hitam di tengah malam lagi. Semut lagi kecil. Kadang orang nggak nyadarin itu riya. Kalau Habib Umar mencontohkan orang yang biasa hadir di majelis, biasanya dia di depan, tahu-tahu nggak dikedepanin sama orang, sakit hatinya, ada dongkol, ada apa, wah murai ini, orang riya ini. Orang yang semacam ini adalah orang yang riya. Bahkan kata beliau, ada orang kadang-kala ingin menyembunyikan ibadahnya. Dia nggak sholat sunat di masjid, pulang ke rumahnya sendiri. Tahu-tahu ada tetangganya lewat ngintip, oh lagi sholat. Ada girang hatinya, seneng dengan orang tahu bahwa dia sedang sholat itu, ada rasa senang. Fahuwa murai, itu riya. Waduh, kita ini riya terus sebetulnya. Jadi memang sangat tersembunyi. Makanya para ulama itu di dalam menyembunyikan ibadahnya itu sangat luar biasa. Dan orang itu mesti memiliki waktu untuk khulwah. Makanya di dalam thariqah tasawuf itu macam-macam orang khulwah. Ada khulwah 40 hari. Dalam thariqah Naqsyabandiyah itu dimasukkan khulwah sama gurunya sampai 40 hari. Suruh ini, suruh itu. Nggak ngomong, makan dikirim, ini dikirim, ya kan? Di dalam sebagian thariqah ada yang 7 hari. Ada macam-macam. Ada yang khulwah fil jalwah. Khulwah di dalam keramaian. Kita kalau lihat sebagian para ulama, para habaib itu pakai apa namanya? Gutrah istilahnya. Pakai surbannya itu diginiin. Ya. Diginiin. Maksudnya apa? Biar dia tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Ada di antara guru kami itu diceritakan, Habib Abu Bakar al-Masyhur. Kata Habib Ali al-Jufri, menantunya sendiri, cerita. Itu ketika beliau datang berguru kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Datang paling dulu. Misalnya majelis dimulain jam 8, jam 7 udah datang dengan catatannya. Terus pakai surbannya diginiin.
Bertahun-tahun beliau yang hadir ini itu bertahun-tahun, bukan setahun dua, apalagi cuma 2-3 bulan. Itu nggak kenal siapa di sampingnya, cuman fokus kepada gurunya, fokus kepada ibadahnya, fokus kepada pelajarannya. Bukan wah ini orang individualisme, bukan begitu. Maksudnya bagaimana hati ini tidak tergantung, tidak butuh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khulwah di antara faedahnya. Di antara faedahnya khulwah lagi, kalau kita dagang, buka toko 24 jam. Toko jalan, ada yang beli, ada yang jual, terus begitu. Tapi sama sekali tidak kita hitung. Udah biarin aja, udah terbuka tapi 24 jam. Masya Allah. Untung nggak ini orang? Dia nggak ngitung. Untung ruginya nggak dihitung, pokoknya jualan udah. Untung nggak orang yang semacam ini? Bangkrut. Tapi kalau ada orang buka 8 jam, sore pulang, dia catat itu yang laku apa saja, yang masih tersisa apa saja, duit masuk berapa, ditulis semuanya, di minute semuanya. Orang yang seperti ini untung nggak? Ya ini pedagang yang benar namanya. Ada evaluasi, ada pengembangan, dikembangkan apa yang perlu dikulakan lagi, kan begitu. Tapi kalau toko dibuka, ditutup, habis itu terserah, dibuka, ditutup. Itu orang yang berdagang kepada manusia, sama Allah juga sama, persis. Kita ini perlu introspeksi menjelang akhir tahun, katanya refleksi akhir tahun. Kita ini refleksi untuk muhasabah bukan hanya akhir tahun, tapi tiap saat dan tiap waktu. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Ayo kita introspeksi diri. Artinya ada waktu khusus untuk kita berenung, itu harus ada. Paling tidak antara maghrib dan isya mau kita ada. Ya Allah, ini hari saya ngapain aja sih? Sampai kapan saya kayak gini terus? Kan ada kayak gitu. Ini orang akan memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Kalau dia memiliki waktu, coba kita ambil barang sejam aja. Boleh kita habis subuh, boleh kita menjelang setelah mau tidur, duduk sendiri wudu, berzikir kepada Allah, kemudian ngambil waktu beberapa menit untuk muhasabah. Itu penting, khulwah itu penting dalam hidup. Kalau orang nggak punya ini, nggak mungkin dia akan memperbaiki dirinya. Dibiarin begitu saja. Sama dengan toko, dibuka ditutup, dibuka ditutup, tanpa ada kalkulasinya, tanpa ada evaluasinya. Begitu pula kita yang menuju Allah, yang ingin menumpuk amal, terus begitu-begitu saja, yang sampai kapanpun tidak akan pernah ketahuan apa kekurangan kita, apa yang mesti ditingkatkan kalau itu baik, apa yang ditingkatkan. Mungkin berpikir, mungkin tadi ada nyakitin orang, yang salah siapa ini. Mungkin masih belum terima, sehari 2 hari, nanti 3 hari mulai sadar, ya Allah ternyata saya yang salah, saya emosi dan lain sebagainya. Itu akan mencetak seseorang akan semakin baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagai penutup di sini, qala Sahal At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, ma saral abdal abdalan illa bi arba'ati khisal. Kata Sahal At-Tustari, seorang abdal tidak menjadi wali abdal. Jadi wali itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada wali kutub, berikutnya itu abdal, jumlahnya 40 orang. Kalau satu meninggal akan digantikan oleh Allah, 40 itu. Nah dia tuh abdal itu tidak menjadi seorang abdal kecuali 4 hal. Bi ikhmasil butun, dengan mengikat perut, artinya lapar. Wassahar, dan tidak tidur malam. Wassumud, dan diam. Wal i'tizal anin nas, dan tidak berkumpul dengan manusia. Wa qala Isa ya ma'syaral hawariyin jawwi'u butunakum la'alla qulubakum tara rabbakum.
Kata Sayyidina Isa kepada kaum Hawariyin, laparkan perut kalian, barangkali dengan itu hatimu akan melihat Tuhan kalian, akan mengenal Allah. Wasumtu yulaqihul aql wa yajlubul wara wa yu'allimut taqwa. Sedangkan diem itu dapat membuat akal ini semakin tajam dan akan menarik sifat wara dan mengajarkan ketakwaan. Itu faedah daripada diam. Fa idza fa'ala dzalika ishtaghala bisuluki at-tariqi biqat'il aqabat wa hiya sifatul qalb. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat kita menuju Allah Subhanahu wa taala seperti yang dituliskan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tidaklah menulis ini semua melainkan beliau telah berpengalaman dalam hal ini. Imam Ghazali ini tadinya filosof, tadinya faqih, digelari dengan Hujjatul Islam. Sebelum beliau menggeluti dunia tasawuf ini, beliau sudah menjadi orang yang hebat. Beliau akhirnya jadi orang yang seperti ini. Ya cuman sederhana, yang tadinya menjadi Syekhul Islam, tadinya itu menjadi ketua ulama, menjadi rujukan bagi seluruh ulama di negara Islam dan diagungkan oleh para penguasa. Itu Imam Ghazali. Ditinggalkan semua sama Imam Ghazali karena takut merusak hatinya, dan dituangkan di dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Kebetulan kemarin hari Jumat itu pas haul daripada Imam Ghazali, dan kita hari ini membaca kitab Imam Ghazali. Maka mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah bisa menjadikan kita mendapatkan ilmu Al-Ghazali. Itu Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu pernah ditanya, ada orang yang mungkin agak tengil gitu. Imam Haddad itu muji Imam Ghazali. Terus dibilang, Imam Ghazali kan bukan sayyid, bukan habib katanya. Bukan habib kata Imam Haddad, bal huwa sayyidus sadat. Dia itu habibnya habib katanya. Karena memiliki ilmu yang memberi manfaat yang sangat luar biasa. Kita baca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah kuburan beliau. Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau dan orang-orang yang berjalan di jalan beliau. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Demikian, mohon maaf barangkali ada yang disampaikan, silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih kita beri kesempatan